Invasi Ukraina mungkin menjadi awal perang dunia ketiga. Jika pecah, bisa akhiri peradaban. Потрібен новий час, який доведе і зараз, що кінематограф перестав бути німим. Звичайно, ми продовжимо битися. І у нас немає альтернативи, ніж виборювати свободу. І я впевнений, що диктатор програє. Інші люди гинуть щодня, і вони не оживуть після фрази «Стоп! Знято!». Але що ми чуємо про це зараз в кіно? Мовчати або буде говорити. Якщо є диктатор, якщо є війна за свободу, і якщо знов, як і тоді, все залежить від нашої єдності, то чи залишиться кіно поза цією єдністю? Invasi Rusia ke Ukraina terancam menjadi awal dari Perang Dunia Ketiga yang berarti akhir dari peradaban. Veteran filantropis dan mantan pemodal George Soros juga memperingatkan. Dalam kritik pedasnya terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga rekannya dari China Xi Jinping di Forum Ekonomi di Dunia di Davos, Soros memperingatkan bahwa rezim otokratis sedang berkuasa dan ekonomi global sedang menuju depresi. Invasi itu mungkin merupakan awal dari Perang Dunia Ketiga dan peradaban mungkin tidak akan selamat darinya. Demikian katanya meningkatkan retorika suram dunia ke level baru akibat perang di Ukraina di tengah Forum Ekonomi Dunia itu. Invasi ke Ukraina tidak datang tiba-tiba, dunia semakin terlibat dalam perjuangan antara dua sistem pemerintahan yang bertentangan satu sama lain, masyarakat terbuka dan juga masyarakat tertutup. Zelensky bersedia bertemu Putin membahas perang Ukraina asalkan tanpa perantara. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan hanya bersedia berbicara langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin tanpa melalui perantara. Ia menambahkan bahwa jika Putin memahami kenyataan, ada kemungkinan ditemukan jalan keluar diplomatik dari perang Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak 24 Februari lalu itu. Pernyataan itu diungkapkan Zelensky dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos seperti dilansir dari Reuters pada Rabu 25 Mei. Ia juga mengatakan bahwa Ukraina akan berjuang merebut kembali semua wilayahnya. Zelensky juga mendesak Moskow menarik pasukannya kembali ke garis sebelum Rusia memulai invasi pada 24 Februari. Itu mungkin langkah pertama menuju pembicaraan, katanya. Dia menambahkan bahwa Rusia juga telah mengulur waktu dalam pembicaraannya dengan Ukraina. Pada Senin, Zelensky mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa menghentikan perang hanyalah Vladimir Putin. Setiap pembicaraan dengan Rusia juga menjadi lebih sulit karena Moskow telah membantai warga sipil. Presiden Federasi Rusia yang memutuskan semuanya. Jika kita berbicara tentang mengakhiri perang ini tanpa dia secara pribadi, keputusan itu tidak dapat diambil, kata Zelensky. Zelensky juga mengatakan penemuan pembunuhan massal di daerah-daerah Ukraina yang dijuluki oleh pasukan Rusia pada awal perang, khususnya di luar Kiev, membuat lebih sulit untuk mengatur pembicaraan. Ia juga menolak berdiskusi dengan pejabat lain di bawah Putin. Saya tak bisa menerima pertemuan apapun dengan siapapun yang datang dari Federasi Rusia selain Presiden. Bahwa Ukraina akan berjuang merebut kembali semua wilayahnya. Zelensky juga mendesak Moskow menarik pasukannya kembali ke garis sebelum Rusia memulai invasi pada 24 Februari. Itu mungkin langkah pertama menuju pembicaraan, katanya. Dia menambahkan bahwa Rusia juga telah mengulur waktu dalam pembicaraannya dengan Ukraina. Pada Senin, Zelensky mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa menghentikan perang hanyalah Vladimir Putin. Setiap pembicaraan dengan Rusia juga menjadi lebih sulit karena Moskow telah membantai warga sipil. Presiden Federasi Rusia yang memutuskan semuanya. Jika kita berbicara tentang mengakhiri perang ini tanpa dia secara pribadi, keputusan itu tidak dapat diambil, kata Zelensky. Zelensky juga mengatakan penemuan pembunuhan massal di daerah-daerah Ukraina yang dijuluki oleh pasukan Rusia pada awal perang, khususnya di luar Kiev, membuat lebih sulit untuk mengatur pembicaraan. Ia juga menolak berdiskusi dengan pejabat lain di bawah Putin. Saya tak bisa menerima pertemuan apapun dengan siapapun yang datang dari Federasi Rusia selain Presiden. Bahwa Ukraina akan berjuang merebut kembali semua wilayahnya. Zelensky juga mendesak Moskow menarik pasukannya kembali ke garis sebelum Rusia memulai invasi pada 24 Februari. Itu mungkin langkah pertama menuju pembicaraan, katanya. Dia menambahkan bahwa Rusia juga telah mengulur waktu dalam pembicaraannya dengan Ukraina. Pada Senin, Zelensky mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa menghentikan perang hanyalah Vladimir Putin. Setiap pembicaraan dengan Rusia juga menjadi lebih sulit karena Moskow telah membantai warga sipil. Presiden Federasi Rusia yang memutuskan semuanya. Jika kita berbicara tentang mengakhiri perang ini tanpa dia secara pribadi, keputusan itu tidak dapat diambil, kata Zelensky. Zelensky juga mengatakan penemuan pembunuhan massal di daerah-daerah Ukraina yang dijuluki oleh pasukan Rusia pada awal perang, khususnya di luar Kiev, membuat
lebih sulit untuk mengatur pembicaraan. Ia juga menolak berdiskusi dengan pejabat lain di bawah Putin. Saya tak bisa menerima pertemuan apapun dengan siapapun yang datang dari